Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul Marifatul dengan NIM 2018-710564 akan menjelaskan mengenai apa itu perencanaan strategi. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang mengembangkan dan memelihara strategi yang tepat antara tujuan dan kemampuan organisasi dengan peluang pemasaran yang berubah. Perencanaan strategis meliputi pendefinisian misi perusahaan secara jelas, penetapan tujuan pendukung, perancangan portofolio bisnis, serta pengkoordinasian strategi fungsional. Perencanaan diperlukan sebuah perusahaan karena perencanaan dapat memotivasi manajer dalam berpikir jauh ke depan secara sistematis, memaksa perusahaan untuk mempertajam kebijakan dan tujuannya. Perencanaan akan mengarahkan pada koordinasi usaha perusahaan yang lebih baik, memberi standar kinerja pengendalian yang lebih jelas. Perencanaan yang matang membantu perusahaan dalam mengantisipasi dan merespon perubahan lingkungan dengan cepat. Terdapat 4 langkah dalam melakukan perencanaan dalam perusahaan. Yang pertama ada membuat misi. Misi adalah versi ringkas dari keseluruhan rencana dalam sebuah perusahaan. Misi harus merangkum dengan jelas siapa pemilik perusahaan dan juga identitas dari perusahaan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan atau goals yang akan dituju oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, menentukan sasaran yang akan membantu sebuah perusahaan untuk meraih tujuan tersebut. Yang keempat, memberikan rencana kerja yang mendorong perusahaan tersebut mencapai sasaran, di mana pada intinya keempat hal tersebut saling berkesinambungan. Apabila salah satu dari 4 hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan semestinya, ada kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aridin Luxir Putri dengan NIM 2018-710468. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan tentang perencanaan pernyataan misi. Nah, apa sih perencanaan pernyataan misi ini? Nah, pernyataan misi ini atau mission statement adalah pernyataan mengenai tujuan perusahaan, apa yang ingin dicapai perusahaan dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, pernyataan misi ini yang jelas berfungsi sebagai tangan tidak terlihat yang akan menuntun setiap orang dalam organisasi. Nah, yang pertama, pentingnya misi yang jelas. Nah, misi ini merupakan titik awal untuk tugas-tugas manajerial dan di atas semuanya untuk perancangan struktur manajerial, sehingga misi ini sebagai fondasi bagi prioritas, strategi, rencana, dan penugasan kerja. Nah, pernyataan misi yang jelas ini sangat penting untuk menetapkan tujuan dan merumuskan strategi. Nah, King dan Clennan itu merekomendasikan bahwa perusahaan untuk mengembangkan pernyataan misi ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama, memastikan tujuan organisasi. Yang kedua, memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya di organisasi. Yang ketiga, menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum. Dan yang keempat adalah menjadi titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah memfasilitasi penerjemah tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan sehingga elemen tanggung jawab dalam organisasi. Selanjutnya tuh alasannya yaitu memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan dasar ini menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Nah, kemudian itu sifat misi. Apa saja sifat-sifat misi ini? Nah, pernyataan misi ini lebih dari sekedar pernyataan yang detail dan spesifik. Misi yang tujuannya unik dan ruang lingkup operasinya dalam hal produk dan syarat-syarat pasar. Suatu misi strategik memberikan keterangan umum tentang produk-produk yang ingin diproduksi di suatu perusahaan dan pasar yang akan dilayani dengan menggunakan kompetensi inti internalnya. Nah,
Suatu misi yang efektif akan membangun individu dan menggembirakan, inspiratif, dan relevan bagi stakeholder. Nah, karakter sebuah misi ini seharusnya sebagai berikut. Nah, pertama itu deklarasi sikap. Nah, misi itu merupakan deklarasi sikap dan pandangan yang luas. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama, pernyataan misi yang baik memungkinkan untuk perumusan dan pemikiran untuk alternatif tujuan dan strategi yang layak tanpa mengurangi kreativitas manajemen. Misi yang terlalu spesifik membatasi potensi pertumbuhan organisasi. Sebaliknya, terlampau umum menjadikan alternatif strategi bagi disfungsional. Nah, yang selanjutnya, pernyataan misi ini harus cukup luas dan menyatukan perbedaan secara efektif dan memiliki daya tarik bagi para stakeholder yang beragam. Nah, stakeholder ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh strategi organisasi, tapi tuntutan dan pemikiran yang berbeda, bahkan seringkali bertentangan. Selanjutnya, misi yang efektif itu harus menciptakan rasa dan emosi yang positif tentang organisasi. Kemudian, memberi inspirasi dan memotivasi untuk melakukan tindakan. Selanjutnya, menghasilkan kesan bahwa organisasi itu sukses, memiliki arah, dan layak untuk menerima segenap waktu, dukungan, dan investasi dari semua stakeholder. Nah, yang terakhir itu, misi juga harus dinamis dan dalam orientasi. Kemudian, orientasi pelanggan. Pernyataan misi yang baik menjelaskan tujuan dasar, pelanggan, produk, pasar, filosofi, dan dasar teknologi. Misi yang baik seharusnya itu merefleksikan antisipasi pelanggan dengan senantiasa mengidentifikasi needs dan wants, kemudian menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya, mengidentifikasi kegunaan produk bagi pelanggan, maka misi tidak berfokus pada produk, tetapi fungsi atau kegunaan kebutuhan. Deklarasi selanjutnya yaitu deklarasi kebijakan sosial atau social responsibility yang merupakan penempatan tertinggi filosofi dan pemikiran organisasi itu sendiri dan manajerial. Isu-isu sosial menuntut strategi tidak hanya berkewajiban terhadap stakeholder, tetapi juga kalah pentingnya bagi customer, environment, kelompok minoritas, publik, dan kelompok lainnya. Kebijakan sosial secara langsung mempengaruhi pelanggan, produk, pasar, teknologi, profitabilitas, konsep diri, dan public image. Kebijakan sosial ini harus diintegrasikan dalam seluruh aktivitas manajemen strategi, termasuk penyusunan misi. Kemudian, komponen pernyataan misi. Nah, dapat 9 karakteristik yang harus terangkum dalam suatu misi perusahaan, dan karena misi perusahaan merupakan bagian dari proses strategik manajemen yang akan dipublikasikan kepada masyarakat, maka misi perusahaan sebaiknya mencakup ke-9 komponen pokok tersebut. Yang pertama itu customer. Nah, secara eksplisit, misi harus menyebutkan siapa yang menjadi pelanggan bagi produk perusahaan. Yang kedua itu adalah elemen produk or service. Nah, dalam hal ini, secara spesifik perusahaan harus menyebutkan produk atau jasa apa saja yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah market. Nah, pernyataan ini menjelaskan di mana produk perusahaan akan bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing. Kemudian itu teknologi. Pernyataan misi ini menyebutkan arah pengembangan teknologi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, concern for survival, growth, and profitability. Nah, dalam hal ini, pernyataan misi menunjukkan secara jelas komitmen perusahaan terhadap kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan, dan kemampuan untuk menghasilkan laba atau profitabilitas. Selanjutnya itu adalah elemen filosofi. Misi akan menjelaskan kepercayaan atau belief, nilai atau value, aspirasi, dan prioritas etis dari perusahaan. Kemudian elemen selanjutnya adalah self-concept atau misi itu akan menjelaskan apa yang menjadi kompetensi unggulan atau distinctive competence dari perusahaan dibanding pesaingnya. Elemen selanjutnya adalah concern for public image. Nah, misi akan menunjukkan apakah perusahaan memiliki respon terhadap masalah-masalah sosial masyarakatan maupun terhadap masalah lingkungan. Kemudian, elemen selanjutnya adalah concern for employees. Dalam hal ini,
pernyataan misi akan menunjukkan apakah karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Nah, contoh pernyataan misi perusahaan itu seperti dari pernyataan misi perusahaan Nicor yang di dalamnya itu terdapat pembukaan, tujuan dasar, terus apa saja yang perusahaan itu lakukan, kemudian di mana perusahaan itu akan melakukan operasinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Izul dengan NIM 552. Di sini saya akan menjelaskan misi perusahaan Nicor Inc. Kami, manajemen Nicor Inc. dengan ini menetapkan keyakinan mengenai tujuan didirikannya perusahaan ini serta prinsip-prinsip yang mendasari operasinya. Kami berjanji akan berusaha mencapai tujuan-tujuan ini dalam batas prinsip tersebut. Adapun tujuan dasarnya ialah melestarikan perusahaan milik investor yang menggarap bisnis energi berbagai tahap, mengusahakan keseimbangan di antara tahap-tahap tersebut guna menyediakan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan menghasilkan laba jangka panjang yang optimal. Yang dilakukan bisnis Nicor Inc., bisnis utama perusahaan melalui anak-anak usaha utilitasnya adalah menyediakan energi melalui sistem pipa untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir. Untuk mencapai tujuan dasarnya dan untuk memastikan kekuatannya, perusahaan akan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan energi. Secara langsung ataupun melalui anak-anak perusahaannya, atau melalui partisipasi dengan orang, korporasi, perusahaan, atau badan-badan lain. Semua kegiatan perusahaan akan konsisten dengan tanggung jawab kepada investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat serta perhatiannya terhadap pengembangan dan utilisasi optimal dari sumber daya alam dan terhadap kebutuhan lingkungan. Perusahaan Nicor Inc. melakukannya. Operasi perusahaan utamanya akan dilakukan di Amerika Serikat, tetapi tidak ada batasan geografis yang ditetapkan sendiri ataupun oleh peraturan untuk mengakuisisi, mengembangkan, mengolah, mengangkut, dan menyimpan sumber daya energi untuk menyelenggarakan usaha yang berkaitan dengan energi, di mana perusahaan mungkin melibatkan diri. Perusahaan akan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan seperti itu di semua lokasi yang selalu melalui pertimbangan yang cermat dipandang memberikan manfaat terbaik bagi para pemegang saham. Jasa utilitas akan ditawarkan dalam wilayah anak usaha utilitas perusahaan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan ketentuan lembaga-lembaga pengatur, dan sesuai dengan tujuan umum dan prinsip anak-anak usaha tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan saya yang tentang portofolio bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, perencanaan, dan langkah-langkah analisis. Yang pertama, pengertian. Secara pengertian, definisi portofolio bisa berbeda-beda, tergantung pada bidang masing-masing. Pada umumnya, portofolio adalah kumpulan dokumentasi pencapaian seseorang, lembaga, kelompok, organisasi, dan perusahaan. Tujuan adanya portofolio adalah untuk mengumpulkan dokumentasi, perkembangan, dan progres suatu proses dalam mencapai target yang dibuatnya. Sedangkan portofolio dalam bidang bisnis adalah kumpulan dokumentasi produk dan bisnis yang berhubungan dengan perusahaan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan portofolio bisnis memerlukan dua tahap. Pertama, perusahaan harus menganalisis portofolio bisnis terkini yang dimilikinya, dana, memutuskan bisnis mana yang harus mendapatkan investasi lebih, kurang, atau nol. Kedua, perusahaan harus membentuk portofolio masa depan dengan mengembangkan strategi pertumbuhan dan pengurangan. Yang pertama, analisis portofolio ialah proses yang digunakan manajemen dalam mengevaluasi produk dan
bisnisnya yang membentuk perusahaan. Dan yang kedua, matrik pertumbuhan pangsa ialah metode perencanaan portofolio yang mengevaluasi unit bisnis strategis perusahaan menyangkut tingkat pertumbuhan pasar dan pasar relatif. Langkah analisis. Langkah pertama, manajemen adalah menganalisis bisnis utama yang membentuk perusahaan. Bisnis utama ini dapat disebut unit bisnis strategis. Unit bisnis strategis ini adalah unit perusahaan yang mempunyai misi dan tujuan terpisah, serta dapat direncanakan secara independen dari bisnis perusahaan lain. SPU bisa berupa divisi perusahaan, lini produk di dalam divisi, atau kadang-kadang produk atau merek tunggal. Langkah berikutnya, dalam analisis portofolio, bisnis mengharuskan manajemen menilai daya tarik sebagai SPU-nya dan memutuskan berapa banyak dukungan yang layak bagi masing-masing SPU itu. Sebagian besar perusahaan disarankan untuk berfokus pada kompetensi inti ketika merancang portofolio bisnis mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gelavianto dengan NIM 1871053. Di sini saya akan menjelaskan tentang relationship building atau membangun sebuah hubungan. Dalam perusahaan memang sangatlah penting. Relationship building dibagi menjadi dua, yaitu satu, manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua adalah manajemen hubungan kemitraan. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu proses pembangunan hubungan serta pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Hal tersebut juga membuat pelanggan akan loyal kepada kita serta melakukan pembeliannya secara terus-menerus. Yang berikutnya yaitu manajemen hubungan kemitraan. Manajemen hubungan kemitraan merupakan proses pembangunan hubungan yang berfokus pada pembangunan hubungan pada mitra di departemen lain, di dalam perusahaan, dan di luar atau pihak lain dari sistem pemasaran. Setelah tercapainya hubungan antar mitra yang baik, maka kita dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan serta menyebabkan pelanggan tersebut akan melakukan pembelian kepada kita secara terus-menerus atau loyal. Yang berikutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh unit bisnis demi tercapainya tujuan pemasaran. Suatu perusahaan tentunya ingin mendapatkan konsumen yang sebanyak mungkin atau maksimal. Akan tetapi, mereka tidak dapat melayani konsumen tersebut dengan cara yang sama. Maka, dengan itu, suatu perusahaan perlu melakukan pengelompokan konsumen dengan cara yang pertama yaitu segmentasi pasar atau pengelompokan pembeli. Jadi kita mengelompokkan dahulu pembeli atau pasar berdasarkan kebutuhan dasar, karakteristik atau perilaku yang berbeda, mungkin memerlukan produk-produk yang berbeda juga. Yang kedua yaitu targeting, atau kita melakukan proses evaluasi daya tarik masing-masing segmen tersebut yang tadi telah dijelaskan dan memilih salah satu atau jumlah segmen yang akan kita masuki. Berikutnya yaitu positioning. Positioning adalah pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas berbeda dan diinginkannya relatif terhadap produk pesaing dan pikiran konsumen sasaran. Jadi kita harus membuat suatu produk yang berbeda atau yang kreatif. Berikutnya yaitu bauran pemasaran. Adalah strategi kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Unsur bauran pemasaran yaitu 1. Produk, 2. Harga, 3. Promosi, 4. Tempat pelayanan, 5. Sumber daya manusia, 6. Sarana fisik, yang terakhir yaitu proses. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Saryani dengan NIM 2018710596. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola strategi pemasaran dan isi rencana pemasaran. Arti dari pemasaran sendiri yaitu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Strategi pengelolaan usaha merupakan upaya pengaturan secara menyeluruh untuk menjalankan sebuah bisnis yang profesional dan menghasilkan tujuan bisnis yang diinginkan oleh pihak pengelola bisnis. Sebuah proses pengaturan diperlukan agar sebuah usaha tidak sembarangan, mampu melakukan perencanaan, target yang diinginkan, serta dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan sebuah resiko usaha bisnis. Isi dari rencana pemasaran antara lain ringkasan eksekutif, yang kedua sasaran, yang ketiga latar belakang produk atau pasar, yang keempat analisis, yang kelima strategi pemasaran, yang keenam proyeksi hasil pemasaran, yang ketujuh program pemasaran, yang kedelapan pemantauan kinerja, yang kesembilan implikasi keuangan, yang 10 pertimbangan operasional, dan yang ke-11 lampiran. Di sini saya juga akan menjelaskan definisi bisnis berorientasi pasar. Di sini saya mempunyai tiga perusahaan. Yang pertama, perusahaan Revlon. Di sini menawarkan gaya hidup dan ekspresi diri, kesuksesan dan status kemenangan, harapan serta impian. Yang kedua, saya mempunyai perusahaan Disney, yaitu memberikan fantasi dan hiburan tempat di mana Amerika Serikat sebagaimana mestinya. Yang ketiga, Home Depot, memberikan sasaran dan solusi yang dapat menjadikan para pemilik rumah terampil dalam menata rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.